untuk promosi kan, tapi kita nggak sadar kalau kita mempromokan hal tersebut. Kan apalagi biasanya kalau ketemu sama teman dekatnya, mau tambah promosinya sak detail-detail mungkin, sampai proses mulai dari datang sampai lihat-lihat barang, cari sampai bayar, biasanya sampai kayak gitu. Denda. Oke. Ya, jadi ini kan sudah pada tahu kan jenis bauran komunikasi bermasalah. Nah, kalau advertising ya iklan, impersonal, iklan membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa, menambah pengetahuan, membujuk calon konsumen. Jadi jenis iklan itu ada yang merupakan jukan, ada yang ajakan, ada yang cuma sekedar memberikan informasi, jadi macam-macam jenisnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, informatif advertising itu yang memberikan informasi. Kalau persuasif, dia sifatnya membujuk konsumen. Kalau reminder itu hanya untuk mengingatkan, kalau reinforcement itu memantapkan konsumen akan sesuatu. Jadi tujuan periklanan. Nah, kalau personal selling itu interaksi secara personal antara penyedia jasa dan pelanggan sangat penting. Terus jasa tersebut disediakan oleh orang bukan mesin. Nah, ini kan jasa kan biasanya ya langsung dari personal ke personal kan. Seorang merupakan bagian dari produk jasa. Nah, kalau sales promotion, promosi itu biasanya diberikan kepada pelanggan atau kepada sales force atau intermediaries. Jadi kayak diskonan kayak gitu loh, promo. Nah, sekarang PR, public relation. Kadang-kadang perusahaan besar itu dia menyewa pihak ketiga atau PR company untuk mempromosikan barangnya. Jadi kayak misalnya Sprite, dia mengeluarkan jenis baru dari Sprite atau Sprite apa. Misalnya atau yang kayak gini, misalnya Pepsi deh. Pepsi kan sempat ada Pepsi Blue kan. Pernah nyoba nggak? Nah, itu dia ketika mau mempromosikan Pepsi Blue itu, dia nyewa pihak ketiga. Misalnya, tolong aku bikinkan acara yang berhubungan sama Pepsi Blue ini. Kira-kira image-nya apa, acaranya apa yang sesuai dengan image Pepsi Blue. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa membantu si perusahaan ini untuk memasarkan produknya. Jadi ini tugasnya itu membangun image, mendukung aktivitas komunikasi lainnya. PR dari sisi perusahaan sendiri juga ada biasanya bagian PR. Tapi ada juga perusahaan yang bekerja sama pihak ketiga, yaitu PR. Jadi khusus PR company sendiri. Jadi memang perusahaannya dia melayani untuk public relation ini. Jadi dia juga bisa mengatasi permasalahan dan isu yang ada, memperkuat positioning perusahaan bisa dengan membantu menanamkan image di konsumen kayak gitu. Nah, ini kayak mengadakan launching produk jasa yang baru kayak itu tadi saya bilang, ketika mau launching Pepsi Blue misalnya, perusahaan Pepsi ini dia pengen dibikinkan suatu event, misalnya event apa yang sesuai dengan image dari Pepsi Blue tersebut. Itu tugasnya PR. Nah, kalau direct marketing itu bisa direct mail, mail order, direct response, direct selling, telemarketing, sama digital marketing. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang promosi? Belum kita masuk ke perantara, distribusi, placing. Jangan lupa ya, place itu bukan tempat, tapi gimana kita mendistribusikan barang kita. Minggu itu kita jam ke-3 nggak sih? Pemasaran jasa. Jam ke-3 apa jam ke-2 ya? Saya lupa.
masa belum ada jadwal? Perasaan sudah deh. Saya sudah dapat jadwal ini. Oh, oh, mungkin belum. Hari ini mungkin ya atau besok. Tergantung siapa sasarannya sih, Mbak. Kalau misalnya dia sasarannya orang tua, mungkin bisa masuk ke koran-koran, promosinya melalui gitu, atau promosiin di tempat kerja, nyebarin brosur atau apa. Tapi kalau untuk anak muda, promosi bisa misalnya lewat video di YouTube atau apa. Kan tergantung siapa pangsa sasaran kita. Tergantung target market kita siapa. Kalau misalnya target kita orang tua, terus kita promo ngadain event gitu, apa ada mau datang orang tuanya? Nggak mungkin toh. Siapa juga yang datang, pasti kan sudah males orang tua datang event-event apa, kayak eventnya anak muda itu. Nah ya, jadi tergantung target, tergantung pangsa pasar kita siapa dulu, target audiens kita siapa, pangsa pasar kita siapa, baru kita bisa menentukan jenis promosinya seperti apa. Jadi saya nggak bisa bilang ini lebih cepat dibandingkan ini. Nah, tapi semakin sering frekuensi promosi kita, itu biasanya semakin cepat untuk memperkenalkan produk. Jadi misalnya sebulan awal ketika baru meluncurkan produk itu gencar-gencarnya promosi, nah itu bisa cepat mengenalkan produk. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Bunda. Oh, ada, saya lanjutkan ya ke kegiatan belajar 4. Kenapa Mbak Juwita? Sekarang ke perantara pemasaran. Nah, jenis interaksi yang mempengaruhi penentuan lokasi. Nah, kan karena jasa itu kan biasanya dia tidak didistribusikan kan, maksudnya didistribusikan bisa, cuman nggak kayak produk-produk biasa yang memang bisa didistribusikan secara langsung. Nah, di sini itu kita gimana caranya menentukan lokasi untuk menyalurkan jasa kita. Ada yang konsumen mendatangi tempat pemberi jasa. Nah, rata-rata kan kalau perusahaan jasa kan yang kayak yang pertama, jadi konsumen datang ke tempat kita, kayak bank, konsumen datang ke banknya. Rumah sakit, pasien datang ke rumah sakit. Terus macam-macam kayak konsultan apa rumah sakit, restoran, hotel, itu kan semua konsumen datang ke pemberi jasa. Nah, yang kedua itu ada pemberi jasa mendatangi konsumen, itu ada juga. Kayak dokter yang bisa dipanggil ke rumah itu bisa, jadi itu termasuk jenis yang kedua. Nah, jadi tergantung perusahaan mau bikinnya yang seperti apa, yang kira-kira lebih enak, tergantung dari sumber daya perusahaan kita juga kan. Kalau misalnya kita ikatan dokter, nah tapi yang praktek di satu tempat itu orangnya cuma 3 orang, itu sudah misalnya dokter gigi, dokter umum sama dokter anak. Nah, masing-masing sudah satu-satu. Kira-kira dan jadwalnya sudah penuh misalnya. Kira-kira ada yang bisa nggak datang ke rumah. Nah, kalau sudah penuh jadwal di tempat situ, kan nggak mungkin bisa dipanggil datang ke rumah kan. Kecuali dia masing-masing misalnya dokter anaknya